nasional ini tahun 2020 ini direncanakan ada 2 event nasional yang akan diadakan di Provinsi Papua. Namun karena bertepatan dengan wabah pandemi COVID-19, maka kebijakan pemerintah sehingga agenda ini dilaksanakan pada tahun 2021 gitu. Dan saat ini persiapan Papua untuk menuju PON 2021 ini sudah boleh dikatakan hampir rampung ya, mulai dari persiapan di pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya manusia yang nanti akan terlibat langsung dalam agenda pelaksanaan event nasional ini, yaitu PON Papua dan juga Parpenas di Papua, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu segmentasi dan ukuran industri olahraga Provinsi Papua. Saat ini bagaimana Bang di sana? Untuk saat ini karena kita ini masih dalam status COVID ya, masih dalam status COVID-19 saat ini, sehingga aktivitas olahraga baik event-event prestasi maupun aktivitas olahraga rekreasi yang dilakukan masih sangat terbatas. Adapun dilakukan itu dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga untuk saat ini saya katakan bahwa olahraga di Papua tidak stagnan, tapi dilaksanakan dalam batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana segmen fasilitas olahraga pada saat ini di Papua, Bang? Segmen fasilitas olahraga. Untuk saat ini dengan melihat kondisi yang ada, pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Ya, pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Bahkan ada infrastruktur yang akan digunakan untuk PON Papua besok ini sudah rampung. Beberapa venue-nya sudah rampung, namun masih berkendala juga. Walaupun sudah rampung juga masih berkendala terkait dengan penamaan paintingnya, kemudian persoalan-persoalan lainnya berkaitan dengan tanah, ya itu masih sedikit bermasalah, sehingga pemerintah sedang melakukan lobby khusus baik pendekatan ke masyarakat lokal yang mungkin kurang beri kehadiran venue, ya. Dan seperti kita di Jayapura, lapangan tenis masih berkendala dengan penamaan, ya, nama yang diberikan oleh pemerintah dengan masyarakat lokal di Kota Jayapura, ya, Tanah Tabi di sini, sehingga masyarakat tidak menerima, harus menyelesaikan persoalan nama itu baru boleh dibuka palangnya, itu seperti itu. Tapi untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga pembangunan venue atau stadion sudah rampung, seperti itu. Oh iya. Kemudian Bang, untuk pertanyaan kelima ini, segmen pelayanan olahraga saat ini bagaimana Bang di Papua? Pelayanan olahraganya. Segmen pelayanan olahraga, karena dalam hal ini pelaksanaan event yang hampir tidak ada, maka saya tidak terlalu melihat bahwa di situ ada pelayanan aktivitas olahraga yang dilakukan secara intens. Ya, dilakukan secara intens, namun aktivitas dalam pelayanan olahraga yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu tetap ada. Seperti itu tetap ada, tapi tidak seintens di tahun 2018-17 ke bawah, sebelum kita terkena wabah pandemi COVID-19, ya. Itu adalah satu kendala yang sampai hari ini belum hilang, sehingga kita masih belum terlalu intens melakukan pelayanan di dalam aktivitas event. Tapi dalam mengantisipasi menyukseskan PON 2020 dan PON 2021 dan Peparpenas itu, pemerintah sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin. Akan sudah ada PB, ya, untuk PON dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat artinya sumber daya manusia yang disiapkan untuk itu sudah. Iya Bang. Kemudian Bang, untuk olahraga profesional saat ini yang mana Papua akan diadakan PON nanti, itu bagaimana Bang? Untuk olahraga profesional di sana, semua cabur. Untuk olahraga profesional, saya pikir untuk
setiap cabang olahraga itu momentum ini sangat baik ya, momentum ini sangat baik untuk mempromosikan kita punya atlet-atlet daerah gitu, supaya mereka pasca event ini mereka bisa dilirik oleh artinya cabang-cabang olahraga, sehingga mungkin bisa menjadi satu ajang seleksi juga gitu, sehingga bisa berpartisipasi pada event yang lebih besar lagi. Itu yang saya lihat. Tapi kendalanya begini, waktu dan juga kesiapan dari tiap cabang ini akan menjadi sangat efisien untuk setiap atlet yang akan dipromosikan gitu. Karena waktu dan juga situasi saat ini tidak memungkinkan. Saya pikir nantinya besok itu akan terjadi kontrak atlet di setiap cabang ya, kontrak atlet di setiap cabang ini sangat sebenarnya salah satu kekurangan juga yang harus ditutupi, karena event yang sudah semakin dekat, kemudian kesiapan dari tiap cabang ya, artinya kita COVID ya, hari ini kita kena COVID, tidak ada, tetapi untuk mengantisipasi ini, ketakutan saya nanti setiap cabang ini akan mengontak atlet yang dari luar, sehingga momentum ini tidak menjadi salah satu momentum yang bisa digunakan untuk mempromosi atlet-atlet yang ada di daerah seperti itu, sehingga tidak menjadi satu loncatan pada atlet kita untuk ke event-event yang lebih besar begitu. Ya. Kemudian Bang, untuk yang pertanyaan ketujuh ini, olahraga amatir bagaimana Bang di sana pada saat ini, olahraga amatir? Olahraganya ataukah olahragawan? Dalam olahragawannya Bang. Olahragawan ya. Ya, kalau secara pribadi saya menilai bahwa karena tidak adanya aktivitas atau event-event yang dilangsungkan pada masa pandemi, artinya event yang berskala nasional ya, yang dilangsungkan pada masa pandemi ini, saya pikir kita tidak bisa melihat dan juga tidak bisa menilai bahwa bahwa aktivitas olahraga ini mati gitu. Dalam aktivitas olahraga itu kan event yang menjadi tolak ukur kita untuk menilai bahwa atlet ini berprestasi, cabang olahraga ini berprestasi ataukah tidak, dan atletnya berprestasi ataukah tidak. Tapi dalam hal ini karena kita dalam situasi pandemi ini tidak pernah ada event, maka saya tidak bisa bilang bahwa atlet kita itu tidak berprestasi gitu. Oke Bang, ini yang pertanyaan ke-8 itu. Untuk PON Papua tahun 2021 itu bagaimana nilai ekonomisnya Bang sekarang di sana? Nilai ekonomisnya bagaimana dalam pelaksanaan PON nanti? Nilai ekonomis yang ya tentunya pasti ada pemasukan untuk daerah dalam hal ini pemerintah, tapi kalau kita melihat dari perspektif masyarakat lokal, ya mungkin pembangunan infrastruktur saja itu kan tidak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi gitu. Adapun perputaran uang yang terjadi ketika pelaksanaan event itu ada, tapi tidak semua titik, artinya tidak semua kota di Papua ini merupakan kota yang akan dilaksanakan PON gitu. Tapi nilai positif dalam pembangunan ekonomi ya pasti kita dapat dalam hal pelaksanaan event, baik sumber daya manusia yang dilibatkan secara langsung menjadi perangkat ataupun menjadi pelaksana di tiap cabur, dan juga atlet yang kita dipersiapkan oleh daerah untuk terlibat sebagai olahragawan di sana, itu pasti ada nilai ekonomi yang bisa mereka dapat, yang akan mempengaruhi baik secara perekonomian pribadi dan juga perekonomian di daerah seperti itu. Iya. Pertanyaan ke-9 ini Bang, manfaat PON Papua tahun 2021 itu gimana Bang manfaatnya untuk daerah sana? Bagaimana? Ya, kalau menurut saya salah satu manfaat pelaksanaan PON
2020 ini adalah selain dari yang tadi telah saya sebutkan, ya ini adalah salah satu upaya, salah satu cara juga dan juga salah satu alat ya yang digunakan oleh sangat baik, sangat efisien yang digunakan oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk menumbuhkan sifat nasionalisme kita ya sebagai pemuda, bahwa ada agenda nasional yang dilaksanakan di sini, ada proses pembangunan yang terjadi di Papua begitu. Jadi bagaimana menumbuhkan olahraga hari ini dipakai oleh negara untuk menjadi alat pemersatu ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya di situ menumbuhkan ya nasionalisme kita terhadap negara ini. Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-10 ini, dampak yang diharapkan dari PON Papua. Gimana Bang? Dampak yang diharapkan? Dampak yang diharapkan itu adalah bagaimana dengan PON Papua ini masyarakat bisa lebih menjadi salah satu yang tadi seperti yang saya sebutkan, membangkitkan semangat nasionalisme kita masyarakat Papua dalam bernegara, kemudian bisa menjadi salah satu media untuk mempromosikan atlet-atlet kita di daerah ya, dalam semua cabur, khususnya ini atlet-atlet muda kita ya, dalam semua cabang olahraga yang akan dipertandingkan nanti, yang sekitar berapa ya, 47 cabang ya kalau tidak salah, 37 ya. Iya. Itu yang itu menjadi ajang promosi dan juga menjadi salah satu menjadi salah satu proses pembangunan infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur yang berkaitan dengan olahraga ya, yang berhasil dilaksanakan begitu ya, dan juga menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat lokal sehingga kita mengurangi kecemburuan yang berkaitan dengan infrastruktur pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia. Itu bisa kita tepis dengan adanya pembangunan hingga infrastruktur olahraga seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Bang, dampak yang diharapkan pada industri provinsi gimana Bang? Dampak industri provinsi Iya. dalam hal apa? Penyelenggara ataukah cabang olahraga atau instansi pemerintah yang bicara tentang olahraga atau apa ini? Tentang olahraga yang diadakan di sana Bang. Pemerintahnya bagaimana, industri? Iya. Pemerintah. Iya. Dampak saya pikir sangat dampak bagi apa? Ini dampak bagi apa ini Bang? Industri, iya. Kalau dampak bagi industrinya, saya pikir ini saya lebih menyoroti pada sumber daya manusia ya, karena besok ini ketika pelaksanaan otomatis kami dari Papua berkontribusi untuk SDM lokal, dan pasca pelaksanaan event nasional ini tentunya akan meninggalkan kami SDM begitu. Jadi bukan hanya SDM tapi infrastruktur begitu, sehingga dalam industri dalam hal ini ditopang oleh SDM dan juga infrastruktur, sehingga ketika besok akan diadakan lagi agenda event-event nasional yang berskala nasional lagi, kami tidak artinya kami siap seperti itu, kami siap untuk menerima atau melaksanakan event-event yang bersifat nasional, berskala nasional, karena tadi telah meninggalkan kami SDM dan juga infrastruktur seperti itu ya. Kemudian Bang, ini pertanyaan berikutnya, dampak pada ekonomi provinsi dan pedesaan Bang, gimana di sana nanti? Ekonomi provinsi dan pedesaan.
pelaksanaan nanti ya tentunya tidak sedikit ya mobilisasi orang dalam hal ini cabang olahraga maupun panitia juga akan datang dari daerah lain. Ya tentunya ketika datang pastilah ada perputaran ekonomi, ya artinya ada pemasukan dari luar, orang datang ya mungkin salah satunya para wisata, yaitu pasti tidak mungkin orang setelah event mereka tidak berkunjung ke tempat-tempat wisata, dan ini juga harapan kami menjadi salah satu pemasukan untuk baik untuk pemerintah dan juga baik untuk masyarakat lokal, seperti itu. Kemudian Bang, ini dalam penawan tambah pasaran olahraga nasional, bagaimana Bang nanti ketika penawan tambah pasaran olahraga nasional Bang, ketika diadakannya PON? Ketika diadakan PON di Papua, ya, untuk mencakup skala nasional nantinya. Ya, bagaimana? Coba diulangi. Itu untuk dalam tambah pasaran olahraga nasional Bang. Oh, iya. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu ajang untuk dengan adanya pembangunan, dengan adanya pembangunan infrastruktur, ini adalah salah satu ajang momentum untuk mempromosikan bahwa kami daerah sudah punya infrastruktur seperti apa, kekuatan untuk mendukung, dan juga kami punya atlet-atlet ini dipromosikan dalam event baik di cabang olahraga maupun di industri yang tadi kita bicara tentang yang menjalankan aktivitas industri olahraga itu kan sumber daya manusia. Jadi kami bisa berkontribusi lagi ketika ada event nasional walaupun bukan di Papua, karena dengan punya pengalaman dan juga SDM yang telah disiapkan untuk PON itu kan tetap menjadi SDM lokal kami. Jadi untuk partisipasi pada event nasional kami Papua siap, seperti itu. Kemudian Bang, untuk perluasan infrastruktur olahraga bagaimana Bang sekarang? Untuk perluasan infrastruktur olahraga, iya. Ya, kami pikir ini adalah perhatian serius yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan instansi-instansi yang punya kewenangan di situ, yang juga sudah memberikan andil yang sangat besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur, begitu, sehingga sukses pelaksanaan PON besok ya itu bisa dilihat dari sukses pembangunan infrastruktur yang dilakukan hari ini, seperti itu. Ini Bang, pertanyaan terakhir ini tentang pemasaran atau promosi pemain sepak bola dalam peningkatan prestasi nasional Bang di Papua, bagaimana nanti dalam pemasaran atau promosi pemain sepak bola mendatang dan peningkatan prestasi nasional di Papua nanti, bagaimana Bang ketika diadakannya PON? Itu berkaitan dengan PON atau yang U21 itu? PON Bang, sama aja. PON. Untuk sepak bola. Menurut saya, yaitu terkait dengan siap dan kesiapan tim dalam hal ini cabang olahraga yang berkaitan ya sepak bola, ya sejauh mana kesiapan mereka dalam menuju pelaksanaan PON 2020 gitu. Tapi dalam pemantauan saya lihat saat ini aktivitas latihan ya yang dilakukan ya cukup baik. Artinya bahwa walaupun kita dalam situasi pandemi saat ini, tapi aktivitas cabang olahraga dengan memperhatikan protokol kesehatan itu tetap dilakukan gitu. Jadi capaian prestasi pun bisa kita lihat dengan melihat kondisi tim hari ini yang dipersiapkan oleh cabang olahraga yang berkaitan misalnya sepak bola tadi ya. Begitu. Bisa kita perkirakan bahwa target-target itu kan sudah ada, target medali dan lain sebagainya gitu, yang bisa dicapai melalui latihan-latihan yang terprogram baik di tiap cabang ya. Seperti itu. Ya, ini semua sangat jelas Bang ya tentang pertanyaan mengenai PON di Papua, yang mana Abang sendiri berada di daerah tempat pelaksanaannya PON nanti Bang ya. Jadi
Semoga untuk kedepannya lancar. Bagaimana bang? Semua sarananya, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali bang ya. Oke, Bang. itu boleh bang di tahun 21, di tahun 20 juga itu menghadiran nih kawan-kawan dari Sulteng, yang dari Sulteng. Siap insya Allah bang. Jadi bang, demikianlah bang ya. Untuk wawancara kali ini saya ucapkan terima kasih banyak bang atas kesempatan dan waktunya. Oke bang, saya akhiri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.